koneksi langsung ke stasiun LRT Jabodebek, bebas macet, dan di backup nama besar perusahaan konstruksi BUMN serta status perusahaan terbuka atau TBK. Janji manis Transit Oriented Development atau TOD inilah yang membuat ribuan konsumen percaya dan membeli unit apartemen LRT City sejak beberapa tahun lalu. Namun di balik narasi megah tersebut, krisis besar perlahan mulai membayang. Direktur Utama PT Adi Komuter Property Tbk atau disingkat ADCP secara terbuka mengakui bahwa arus kas operasional perusahaan minus hingga ratusan juta rupiah dan diproyeksikan terus memburuk, sehingga proyek-proyek LRT City mangkrak. Opsi pengembalian dana atau refund bagi 2.440 pembeli di 12 proyek pun diakui pengembang hampir mustahil dipenuhi. Minggu lalu saya turun langsung meninjau 5 lokasi proyek LRT City yang terkoneksi langsung dengan jalur LRT Jabodebek di lapangan untuk melihat realitanya secara objektif. Apa yang saya temukan di 5 titik ini? Mari kita bedah satu persatu. Untuk memahami mengapa krisis ini bisa terjadi, kita harus mundur ke tahun 2015. Saat itu PT Adikarya Tbk mendapat penugasan khusus dari pemerintah melalui peraturan presiden untuk membangun jalur LRT Jabodebek bernilai lebih dari 23 triliun rupiah. Sebagai bagian dari strategi bisnis, Adikarya mendirikan anak usaha yaitu PT Adi Komuter Property atau ADCP untuk memanfaatkan lahan-lahan strategis di sekitar stasiun menjadi kawasan hunian TOD bernama LRT City. Masalahnya, pembangunan jalur LRT Jabodebek itu sendiri mengalami pemunduran jadwal yang cukup parah, mulai dari urusan pembebasan lahan, kerumitan sistem kereta tanpa masinis, hingga hantaman pandemi COVID-19 yang menghentikan pengerjaan di lapangan. Keterlambatan proyek induk ini melipat gandakan beban bunga dan menguras likuiditas korporasi. Imbasnya menjalar kemana-mana. Modal kerja anak usaha tertekan, lahan-lahan strategis yang dibeli di dekat stasiun gagal dibangun tepat waktu, dan akhirnya mengorbankan ribuan konsumen KPR yang sudah terlanjur membeli gambar. Perjalanan pertama kita mulai dari titik paling timur, yaitu di jalur LRT Bekasi Line, yaitu LRT City Bekasi di stasiun Jatimulya. Di bagian depan kawasan, tepat di pinggir jalan raya dekat gerbang tol Bekasi Timur, kita melihat bangunan tinggi yang sudah berdiri, yaitu apartemen Eastern Green dan Green Walk Mall garapan Adi. Tapi begitu kita geser pandangan ke arah timur, ke arah pengembangan selanjutnya, yaitu Green Avenue yang dikerjakan oleh PT Adi Persada Gedung, yang tersisa hanyalah hamparan tanah kosong di balik pagar proyek. Tertulis kalimat-kalimat promosi, easy living, easy access. Rencana menara-menara baru di master plan ini tampak tertahan dan belum memperlihatkan aktivitas konstruksi aktif sama sekali. Padahal lokasinya sangat menjanjikan, strategis, cuma beberapa langkah ke stasiun Jatimulya. Lanjut ke titik kedua, LRT City Gateway di Jati Bening. Di sini tower apartemennya memang sudah rampung dan sudah diserah terimakan kepada pembeli. Lingkungannya sudah bagus, rapi, landscape-nya juga tertata dengan sangat baik. Namun, persis di samping stasiun LRT Jati Bening baru, ada pemandangan yang sangat ironis. Sebuah struktur bangunan bertingkat yang diproyeksikan sebagai mall
dan pusat gaya hidup terintegrasi justru mangkrak total. Bangunan tersebut terbengkelai berupa rangka beton telanjang. Bangunan mangkrak ini terdiri dari 6 lantai. Pekerjaan konstruksinya berhenti sekitar 8 hingga 9 tahun lalu. Bangunan ini hanya menyisakan deretan ruko yang sekarang sudah mulai aktif, dan ruko ini menghadap ke arah apartemen. Janji akses TOD yang serba terhubung lewat Skybridge langsung dari apartemen ke mall akhirnya kandas di tengah jalan. Sayang ya. Titik ketiga membawa kita ke LRT City Cibubur di stasiun Harjamukti. Area ini adalah akhir dari Cibubur Line. Jika di Jati Bening kita melihat rangka beton, di Cibubur situasinya jauh lebih memprihatinkan. Papan promosinya masih berdiri gagah, menjanjikan easy access, easy life, dan cicilan 3 jutaan. Namun dibaliknya, calon lokasi hunian ini murni masih berupa hamparan tanah kosong tanpa ada satupun fondasi yang berdiri. Bahkan kantor marketing experience-nya sendiri sudah gelap, terbengkalai, dan terkunci rapat. Sebuah simbol dari janji manis yang tak kunjung terwujud. Padahal lokasinya juga sangat strategis, cuma beberapa langkah ke stasiun LRT Harjamukti. Titik keempat adalah paling tragis, LRT City Ciracas. Berbeda dengan Cibubur yang masih tanah kosong, menara apartemen di Ciracas ini posisinya juga hanya beberapa langkah ke stasiun dan wujud fisiknya sudah hampir selesai. Fasad gedungnya sudah berdiri megah, sudah rapi, jendela-jendelanya juga sudah terwujud. Pengerjaan fisiknya juga dikatakan tinggal finishing interior dan instalasi dasar. Bangunan ini terdiri dari 20 lantai apartemen dan 4 lantai bangunan parkir serta 1 lantai area komersial. Namun di titik yang sudah 80 hingga 90% ini, proyek mendadak mati suri. Entah pada tahun berapa bangunan ini mulai mangkrak. Inilah yang membuat para konsumen yang taat mencicil cicilan melalui KPR merasa sangat terpukul. Unit apartemennya ada di depan mata, tetapi tidak pernah bisa ditempati. Lokasi kelima sekaligus yang terakhir adalah LRT City Tebet di koridor MT Haryono. Pemandangan di sini tak kalah memprihatinkan. Menara apartemen berdiri megah di seberang stasiun LRT Cikoko dengan tower crane yang masih bertengger di puncaknya. Seolah pengerjaan dibekukan secara mendadak. Jumlah lantai apartemen adalah 14 lantai, podium 4 lantai untuk area parkir dan komersial. Fasilitas marketing galeri serta LRT Cafe di bagian depan tampak terbengkelai. Di balik pagar proyek samping bangunan apartemen masih berupa tanah kosong dikelilingi semak liar. Dari hasil peninjauan langsung di 5 lokasi tadi, ada satu temuan lapangan yang sangat krusial dan mengkhawatirkan. Hampir di seluruh lokasi, terutama di Ciracas, Tebet, Cibubur, dan area komersial Jati Bening, tidak ada petugas keamanan atau satpam yang menjaga. Terjadi pembiaran aset secara masif, padahal terlepas dari krisis keuangan yang dialami ADCP, struktur bangunan dan material di dalam proyek ini nilainya miliaran rupiah dan dibangun menggunakan dana publik serta uang konsumen tanpa pengawasan dan pengamanan. Aset-aset ini rawan mengalami penjarahan material dan kerusakan struktur akibat cuaca. Jika nilai aset ini semakin hancur di lapangan, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut? Di tengah mangkraknya proyek dan pembiaran aset ini, korban yang paling menderita adalah para konsumen KPR. Seperti kisah konsumen di Tebet dan Ciracas. Mereka sudah menyetor uang hingga ratusan juta rupiah, namun unit tak kunjung diserah terimakan.
Ketika konsumen memutuskan menahan cicilan sebagai bentuk protes atas proyek yang berhenti, pihak bank justru melayangkan penagihan agresif melalui debt collector. Lebih parahnya lagi, status kredit konsumen di SLIK OJK merosot ke kolektibilitas 5 atau KOL 5 atau kredit macet. Konsumen menjadi korban ganda. Mereka telah melayangkan surat klaim ke pengembang, tetapi jawabannya selalu tidak memuaskan. Akhirnya terselenggara audiensi antara pengembang dan perwakilan pembeli, ditengahi oleh Kementerian PKP. Para pembeli telah kehilangan uang, hunian tidak ada, dan reputasi perbankan mereka hancur. Skala krisis ini akhirnya memicu langkah tegas pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait telah meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap keuangan ADCP, serta memerintahkan pemeriksaan unsur pidana bersama aparat penegak hukum. Kasus LRT City menjadi pelajaran pahit bagi industri properti Indonesia. Status TBK dan label BUMN tidak boleh lagi dijadikan jaminan buta oleh konsumen. Perlindungan hukum bagi pembeli rumah dengan skema KPR off plan harus segera dirombak total agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang dikorbankan. Bagaimana pendapat kalian mengenai kondisi 5 proyek LRT City ini? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Saya Wibi Kembara. Sampai jumpa di Bedah Properti dan Arsitektur berikutnya.